Halo Alexers, kali ini kita akan membahas sebuah mobil bekas yaitu adalah Honda HR-V. Mungkin Anda bertanya-tanya, bukannya Olex Auto sudah melakukan review Honda HR-V? Ya betul, tapi kali ini kita mendapatkan unit yang berbeda yaitu adalah tipe Prestige, di mana ini adalah varian yang tertinggi dari Honda HR-V di generasi ini. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Honda HR-V seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sih Honda HR-V tipe Prestige ini. Dimana memang penampilannya secara signifikan berbeda dengan HR-V yang ada di bawah atau varian di bawah tipe Prestige ini. Dimana penampilannya berbeda signifikan dikarenakan adalah dimulai dari penggunaan headlampnya. Headlampnya ini dia memiliki penampilan yang jauh berbeda karena dia sudah dilengkapi dengan LED projector untuk lampu utamanya. Serta di bagian bawah lampunya ini dia juga sudah dilengkapi dengan daytime running light LED. Dan pada saat siang hari Anda menggunakan mobil ini, jelas Honda HR-V ini lebih menonjol dibandingkan dengan HR-V yang ada di bawah tipe Prestige karena bagian dari lampu depannya yang sudah dilengkapi dengan teknologi tersebut. Tapi memang cukup disayangkan walaupun sudah lampu LED proyektor di bagian lampu utama, kemudian sudah ada daytime running light LED, tapi untuk lampu sen dan juga lampu jauhnya masih menggunakan boh lampijar biasa. Itu dia yang cukup disayangkan karena tidak seluruhnya menggunakan sistem LED. Kemudian di bagian depan penampilannya sebenarnya tidak ada perbedaan dengan varian-varian di bawah Prestige. Mulai dari desain grill, desain bumper, itu tidak ada perbedaan. Sama persis semuanya, namun Honda membuat tipe Prestige ini sedikit berbeda, yaitu adalah sentuhan warna panel plastiknya. Di mana warna panel plastik umumnya mobil-mobil SUV crossover dibuat untuk ditonjolkan hal tersebut dengan panel plastik berwarna hitam warna dasarnya. Tapi untuk tipe Prestige ini Honda ingin membuat mobil ini tampil elegan dengan membuat warna di bagian panel bawahnya ini menjadi sewarna dengan bagian bodinya, yang memang membuat HR-V tipe Prestige ini menjadi tampil lebih mewah gara-gara penggunaan panel berwarna sewarna dengan bagian bodinya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian mesinnya yuk. Nah, ini dia bagian yang paling superior dari Honda HR-V Prestige selain fitur-fiturnya, yaitu adalah mesinnya. Karena mesinnya berbeda dibandingkan dengan varian-varian yang ada di bawahnya. Dia dilengkapi dengan mesin yang kapasitasnya lebih besar, yaitu 1800 cc, 4 silinder berteknologi iVTEC juga. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 139 PS dengan torsi 169 Nm. Itu adalah figur tenaga yang lumayan besar untuk mobil dengan dimensi seperti ini. Dan tenaganya tersebut disalurkan ke roda depan karena mobil ini berkonfigurasi front wheel drive melalui transmisi CVT. Ya, untuk versi ini hanya ada transmisi CVT. Dan sistem pengeremannya sendiri pun mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta dia sudah dilengkapi dengan traction control. Penampilan ruang mesinnya bisa dikatakan cukup standar, memang beberapa bagian panel sudah diberikan cover-cover plastik, namun di bagian tengah mesinnya sendiri cover plastiknya pun cukup minimum, jadi terlihat masih ada kabel-kabel berseliweran. Selain itu, dia sudah dilengkapi dengan peredaman di bagian kap mesin serta di bagian firewall-nya. Oke, itu saja untuk di bagian mesin. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya yuk. Di bagian samping, Honda HR-V Prestige ini sebenarnya dibuat berbeda dengan varian-varian di bawahnya. Di mana untuk varian di bawah Prestige, penggunaan plastik berwarna hitam terlihat dengan jelas mulai dari lingkar fender, bagian depan, bagian belakang, serta di bagian side skirt-nya. Tapi untuk tipe Prestige, Honda ingin membuat mobil ini menjadi tampil lebih simpel namun tetap terlihat elegan, yaitu adalah membuat warna-warna plastik di sekitar fender dan juga side skirt-nya ini menjadi sewarna dengan bodinya. Selain itu, desain velg yang diberikan untuk tipe Prestige juga berbeda, yang mana desain palang rimanya ini dengan model warna dual tone yang membuat penampilannya menjadi terlihat lebih mewah lagi. Dimana memang sebenarnya ukurannya sendiri pun sama-sama 17 inci dibandingkan dengan para varian-varian yang ada di bawahnya. Namun karena penggunaan model desain dari palang rimanya serta penggunaan dua warna ini membuat seolah-olah penampilan velgnya ini ukurannya menjadi lebih besar daripada 17 inci. Oke, di bagian samping sebenarnya perbedaan untuk tipe Prestige hanya itu saja.
Tapi untuk fitur-fitur lainnya, mobil ini juga tetap dilengkapi dengan spion pelipatan secara elektris dari bagian dalam kabin, sudah ada lampu sen LED, kemudian juga sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry, yang mana ada tombolnya di bagian handle, dan handle-nya ini sudah berlapis dengan chrome. Selain itu, di bagian atas Anda bisa lihat di sini panoramic roof-nya saat terbuka, Anda juga mendapatkan wind deflector seperti ini, yang membuat penampilannya juga berbeda pada saat Anda menggunakan sliding roof-nya dan dalam keadaan terbuka seperti ini. Di bagian belakang, Honda HR-V Prestige ini sebenarnya nyaris tidak ada perbedaan dengan varian-varian yang ada di bawahnya. Di mana perbedaan itu adalah hanya terlihat dari logo Prestige yang berada di bagian sisi kanan, serta panel plastik yang berada di bagian bawah bumpernya ini, yang mana untuk varian-varian di bawah masih berwarna dasar plastik. Sedangkan untuk tipe Prestige ini, dia memiliki warna yang sama persis dengan panel-panel bodi di bagian eksteriornya, alias single tone, yang membuat mobil ini sebenarnya memiliki penampilan yang menjadi jauh lebih simpel, tapi menurut kami membuat mobil ini menjadi terlihat elegan. Selain itu, perbedaannya lagi adalah dia dilengkapi dengan antena shark fin yang berada di bagian atas atap sisi belakang, dan juga mobil ini tidak dilengkapi dengan sensor parkir di bagian belakangnya, melainkan dia sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Itu saja perbedaannya. Oke, untuk selebihnya seluruhnya mobil ini masih sama dengan varian-varian yang ada di atasnya. Untuk lampu belakangnya dia lampu senja dan lampu rem sudah dilengkapi dengan teknologi LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Selain itu dia juga dilengkapi dengan roof spoiler, dan roof spoilernya ini juga sewarna dengan panel eksteriornya. Dan kita lihat ke bagian bagasinya ya. Yang membuat mobil ini juga menjadi favorit banyak orang adalah kapasitas bagasinya. Sebagai sebuah small crossover seperti ini, dia memiliki kapasitas bagasi yang cukup maksimal dan bisa ditambah lagi apabila dilipat jok baris keduanya. Bahkan pada saat dilipat jok baris keduanya ini, Anda juga akan mendapatkan kapasitas bagasi yang maksimal dikarenakan dia langsung rata dengan lantai bagasinya. Dan lantai bagasinya ini sendiri pun bisa dikatakan cukup rendah, sehingga Anda akan mudah untuk loading dan juga unloading barang-barang yang ukurannya sangat besar. Tempat penyimpanan di bagian sebelah kanan ada tempat penyimpanan terbuka, kemudian di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan ban serep, dan ban serepnya ini full size. Berikut juga tempat penyimpanan untuk toolkitnya. Nah, sekarang kita ada di bagian kabin dari Honda HR-V tipe Prestige ini. Pada saat masuk ke dalam kabin, langsung terasa perbedaannya dibandingkan dengan varian-varian yang ada di bawah tipe Prestige. Di mana joknya ini sudah berlapis full kulit, begitu juga di bagian door trimnya sudah berlapis full kulit yang sama persis dengan bagian jok, dan membuat terasa mewah sekali. Berbeda dengan varian yang di bawahnya, di mana varian di bawahnya ada yang masih kombinasi antara kulit dan juga fabric, dan bahkan ada yang full fabric. Kemudian tipe Prestige ini yang membuat berbedanya lagi adalah dia dilengkapi dengan panoramic roof. Panoramic roof ini memang sukses membuat mobil ini terasa mewah dan terasa elegan. Dan yang membuat kerennya lagi adalah panoramic roof ini hadir tidak hanya seperti Mitsubishi Outlander Sport yang hanya bisa dibuka, tapi kacanya tidak bisa dibuka. Namun untuk HR-V ini, dia kacanya bisa dibuka seolah-olah menjadi sunroof, dan ini lihat besar sekali ukurannya. Selain itu, di bagian dalam kabin, perbedaan yang paling signifikan adalah fitur keselamatannya, di mana dia tidak hanya hadir airbag pada bagian pengemudi dan penumpang, tapi dia juga ada side curtain airbag, dan juga di bagian pilar B samping ini dia sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Jadi memang untuk fitur tersebut sudah lebih advance dalam hal keselamatannya. Selebihnya masih sama persis dengan varian yang ada di bawahnya seperti tipe E, di mana dia sudah dilengkapi dengan touch panel untuk pengaturan AC-nya. Seluruhnya ini full digital dan dia ada layarnya di bagian tengah, dan dia juga sudah sama-sama dilengkapi dengan pedal shift, ada cruise control untuk tipe E, dan di bagian mobil ini juga yang tidak berbeda dengan varian yang ada di bawahnya adalah dia juga sama-sama sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga sudah ada brake hold. Dan tipe Prestige ini juga sudah dilengkapi dengan tombol untuk menonaktifkan traction controlnya. Oke, yang membuat berbeda pada mobil ini adalah di tipe Prestige ini dengan mesin yang berkapasitas lebih besar, dia tidak ada mode Eco. Jadi memang mobil ini hanya ada satu mode berkendara saja.
Oke, selebihnya mobil ini sebenarnya yang membuat menyenangkan adalah posisi mengemudinya. Khas dari mobil-mobil Honda yaitu memiliki posisi mengemudi yang terasa rendah, yang membuat rasanya ini lebih sporty dan membuat Anda lebih percaya diri untuk menggunakan mobil ini layaknya seperti sebuah sedan. Yang padahal mobil ini dibuat oleh Honda adalah sebagai small crossover, yang umumnya mobil-mobil small crossover memiliki ground clearance yang tinggi. Oke, selain itu fitur kemewahan lain, mobil ini sudah dilengkapi dengan engine start stop, dan juga dia di bagian lingkar kemudinya di sisi kiri ini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol audio, serta di bagian MID-nya dia memiliki informasi yang cukup komplit, yaitu mulai dari trip meter, odometer, kemudian juga tangki bahan bakar, ada jam, ada temperatur udara luar, ada konsumsi bahan bakar secara rata-rata, dan juga ada di sini ada jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki. Kemudian juga di sini ada informasi lainnya, yaitu adalah apabila ada error code juga ditampilkan di situ, serta di bagian sisi kiri ada posisi tuas transmisi khusus untuk transmisi otomatisnya. Oke, kita lihat ke kabin belakangnya yuk. Oke, sekarang kita berada di kabin baris keduanya nih. Pada saat masuk ke bagian dalam kabin baris kedua, Honda HR-V tipe Prestige ini kualitas materialnya sama persis seperti di bagian depan, yaitu jok berlapis kulit. Begitu juga di bagian door trimnya, dan dia juga ada berlapis kulit di bagian door trim yang warnanya putih sama persis seperti di bagian dashboardnya. Nah, pada saat duduk di dalam kabin, saya merasa bahwa inilah yang juga membuat mobil yang memiliki dimensi kompak ini cukup diminati banyak orang, yaitu adalah kelegaan kabinnya. Posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm, saya masih mendapatkan legroom yang sangat lega. Begitu juga dengan bagian headroomnya, dimana walaupun dia dilengkapi dengan panoramic roof, tapi headroomnya ini dia tetap masih cukup maksimal untuk postur yang lebih tinggi dari saya pun. Dan kaki Anda bisa masuk ke bagian bawah dari jok baris pertama, posisi duduknya bisa selonjor, dan sudut kemiringan sandaran ini dia ada dua setelan, dimana ini adalah posisi yang paling tegap, yang menurut saya sebenarnya posisinya cukup pas, tidak terlalu tegap, dan apabila Anda ingin menyandarkan lagi tinggal tarik tuasnya seperti ini. Nah, ini rasanya jauh lebih nyaman, lebih rebah, dan ini akan memberikan kenyamanan pada saat Anda melakukan perjalanan jauh. Oke, di bagian belakang ini sebenarnya cukup simpel, karena tempat penyimpanannya sendiri Anda hanya mendapatkan backseat pocket, kemudian di bagian tengah ada cup holder, dan di bagian door pocketnya juga hanya bisa dikatakan sebagai cup holder, bukan tempat penyimpanan yang ukurannya besar. Kemudian di bagian tengah ini Anda juga mendapatkan armrest, tapi armrestnya ukurannya kecil dan di sini juga tidak ditempatkan untuk tempat penyimpanan. Headrest pun juga sebenarnya hanya disediakan untuk 2 orang dan bisa di-adjust seperti ini ketinggiannya untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Dan di bagian belakang ini Anda juga masih mendapatkan side curtain airbag, jadi mulai dari pilar A dan terus memanjang hingga ke bagian samping belakang khusus di tipe Prestige ini. Dan selain itu yang membedakannya lagi adalah tipe Prestige ini Anda juga mendapatkan lampu penerangan, lampu baca untuk masing-masing sisi, yang mana lampunya ini di bagian depan pun juga dilengkapi dengan lampu berteknologi LED. Nah, untuk di bagian belakang sendiri sebenarnya masih dimungkinkan untuk diisi oleh 3 orang penumpang dewasa, dan jok belakangnya ini sayangnya untuk penumpang dewasa di bagian tengah hanya masih menggunakan seatbelt 2 titik, bukan seatbelt 3 titik, karena seatbelt 3 titik hanya untuk penumpang yang berada di bagian kanan ataupun di bagian kiri. Di bagian bawahnya sendiri pun sebenarnya juga masih ada sedikit tonjolan, tapi menurut kami tonjolannya ini tidak terlalu mengganggu dan membuat penumpang yang akan duduk di bagian tengah tidak akan terlalu berebut dengan posisi kaki dari penumpang yang ada di bagian sisi pinggir-pinggirnya. Oke, itu saja untuk di bagian dalam kabinnya. Sekarang kita akan ngebahas dulu hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini, dan setelah itu kita akan melakukan test drive. Nah, sekarang kita di bagian interiornya nih, dan yang harus diperhatikan di bagian interior khusus untuk tipe Prestige ini yaitu adalah panoramic roof-nya. Sebenarnya panoramic roof ini memang memiliki banyak kelebihan, tapi juga ada beberapa kekurangan, yaitu adalah mulai dari motor elektris yang mulai lemah, yang mana Anda harus melakukan pengecekan, yaitu membuka dan menutup mulai dari kray dan juga dari panoramic roof-nya itu sendiri. Selain itu yang kedua adalah periksakan juga apakah panoramic roof-nya mengalami kebocoran atau tidak. Dilihat dari berbagai bagian di sisi pilar-pilar, mulai bagian pilar depan dan juga di pilar belakang, karena hal tersebut adalah tempat untuk jalur dari pembuangan air. Dimana umumnya apabila panoramic roof ini pembuangan airnya mulai mampet, dia akan mengalami kebocoran dan airnya akan menetes di bagian plafonnya, dan akan lama-kelamaan ini terlihat di bagian plafon ini mulai terlihat kotor dan membentuk pulau
seperti air basah yang berada di bagian sini. Dan apabila hal tersebut terjadi, jelas akan mengganggu perjalanan Anda, karena biasanya kalau kebocoran panoramic roof ini terjadi pada saat hujan deras, dia akan cukup deras menetesnya dan membuat kabin menjadi basah. Untuk tipe Prestige, perhatikan juga di bagian headlampnya, mengingat mobil ini dilengkapi dengan sistem LED untuk lampu utama serta daytime running light-nya, dimana perhatikan apakah penerangannya masih menerangi secara sempurna, serta apakah ada dot LED yang mati di salah satu bagian. Mengingat apabila hal tersebut terjadi, belum ada yang bisa melakukan perbaikan terkecuali menggunakan model aftermarket yang mana tidak sama bagusnya seperti varian aslinya. Kemudian untuk lampu utamanya sendiri pun juga belum ada yang bisa melakukan perbaikan, atau bisa dilakukan perbaikan hanya dengan mengganti dengan varian aftermarket, yang mana sebenarnya hal tersebut tidak akan membuat kualitasnya sama persis seperti aslinya. Kemudian di bagian suspensi, perhatikan pada saat Anda melakukan test drive, mengingat mobil ini dilengkapi dengan ukuran velg 17 inci dan dibalut ban dengan ukuran yang cukup tebal, membuat sistem kaki-kakinya ini cukup lemah. Apalagi kaki-kaki di bagian belakangnya, yang mana pada saat pertama kali HR-V keluar, banyak yang mengeluhkan bahwa suspensi di bagian belakangnya ini juga bermasalah, mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak membuat nyaman pada saat menggunakan mobil ini. Nah, sekarang kita lakukan test drive-nya nih di Honda HR-V 1.8 Prestige ini. Ya, Honda ini selalu memberikan rasa berkendara yang sporty, dimulai dari posisi mengemudi. Posisi mengemudi yang selalu memberikan ciri khas yaitu adalah posisi yang rendah, yang membuat mobil ini terasa layaknya seperti sebuah sedan. Yang padahal Honda sendiri membuat mobil ini adalah sebagai sebuah small crossover. Udah gitu, mobil ini juga memiliki karakter suspensi yang tergolong sporty, karena dia memiliki karakter yang sedikit kaku, kemudian juga handling yang juga baik, layaknya seperti sebuah sedan. Kemudian juga dia memiliki di bagian lingkar kemudinya ini terasa tajam. Jadi kombinasi ini juga membuat mobil ini layaknya seperti sebuah hatchback, yang padahal adalah dibuat oleh Honda sebagai sebuah crossover yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan tanpa perlu khawatir pada saat Anda ingin melewati jalan berkontur buruk. Nah, kombinasi tadi dari sebuah hatchback yang diterapkan pada sebuah crossover ini juga ditambahkan dengan tipe Prestige, yaitu yang menggunakan mesin paling besar berkapasitas 1800 cc, membuat mobil ini memiliki tenaga yang jauh lebih superior dibandingkan dengan adik-adiknya yang 1500 cc. Jadi HR-V ini dia memiliki kapasitas mesin yang paling besar. Kemudian mobil ini juga karena didukung dengan kapasitas mesin yang besar, otomatis tenaganya besar dan memiliki dimensi kompak serta handling yang baik, mobil ini menjadi banyak favorit anak muda. Karena ya balik lagi, sebagai sebuah crossover, anak muda ini tidak perlu khawatir pada saat ingin bepergian kemana-mana. Kemudian juga kondisi kontur jalan yang jelek juga membuat mereka pede membawa mobil ini. Tapi walaupun begitu, dia tetap memberikan rasa sporty ala sebuah hatchback. Apalagi bisa dikatakan hatchback seperti Honda Jazz menjadi favorit banyak orang. Nah, selain itu, mobil ini juga hadir dalam varian yang paling tinggi Prestige, membuat rasa pada saat menggunakan mobil ini menjadi lebih premium. Dikarenakan apa? Di dalam kabinnya ini ada banyak fitur-fitur yang berbeda dibandingkan dengan versi regulernya, yaitu adalah panoramic roof. Panoramic roof ini jelas membuat rasanya menjadi lebih premium dalam mobil ini. Kemudian juga membuat mobil ini terasa menjadi lega sebagai sebuah crossover compact. Nah, panoramic roof ini juga memberikan rasa kelegaan kabin menjadi bertambah, apalagi di siang hari seperti ini. Tapi memang Honda ini memiliki salah satu ciri khas, yaitu adalah soal kekedapan kabinnya. Kita bisa merasakan bahwa di sini nih, dalam kecepatan 60 km per jam, road noise-nya ini terasa sangat masuk ke bagian dalam kabin. Ditambah lagi dengan ada modelnya panoramic roof ini, kekedapan kabin pun menjadi berkurang rasanya. Tapi walaupun begitu, menurut saya anak muda
mungkin banyak yang menggunakan mobil ini tidak terlalu berpengaruh soal road noise, karena mereka juga pasti akan melakukan modifikasi ya. Nah, oke, dari mobil ini sendiri pun selain itu tipe Prestige dia sudah diberikan jok dengan pelapis kulit seperti ini yang membuat rasanya premium sekali. Dan adanya pedal shift juga membuat rasa sportinya semakin kental ya. Menyenangkan menggunakan perpindahan gigi dari pedal shift ini. Oke, dan saya ingin memberikan penjelasan bahwa untuk mengingatkan Anda lagi nih, perhatikan pada saat Anda melakukan test drive, yaitu yang pertama adalah di bagian CVT-nya. Rasakan apakah CVT-nya bekerja dengan normal, apakah dia memberikan suplai tenaga yang tepat ke roda, yaitu dia tidak hanya sekedar menggerung di suara mesinnya, tapi tenaganya tersalurkan dengan baik. Kemudian yang kedua, rasakan juga pada saat Anda melewati jalan berkontur buruk untuk bagian kaki-kakinya. Karena mobil seperti ini dengan berkonfigurasi front wheel drive kerap memiliki masalah di bagian kaki-kaki depannya yang umumnya lebih mudah rusak dibandingkan dengan mobil-mobil berpenggerak roda belakang. Ya, menyenangkan menggunakan mobil ini dalam kegiatan sehari-hari karena ukuran dan dimensinya yang kompak seperti ini. Oke, itu saja dari OLX Autos mengenai Honda HR-V tipe 1.8 Prestige ini. Jangan lupa like video ini serta subscribe ke channel OLX Autos, dan langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos, karena Honda HR-V tipe Prestige ini tahun 2015 ada di OLX Autos One Bell Park Mall yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Nah, untuk pengen tahu detail tentang mobil ini, link iklannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Langsung aja ya, lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah.